Kakak-kakak, jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi bersama dengan Bina Warga. Episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Ayub 42 ayat 1-17. Belajar dari kisah Ayub dipulihkan, Tuhan memulihkan. Kita akan mendengarkan Kak Pendeta Hendra yang menyampaikan bahan Alkitab dan kakak-kakak yang akan menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita kecil dan besar. Nah, sebelum kita sama-sama mempersiapkannya, kita berdoa. Tuhan, kami hendak mempersiapkan bahan ajar kami sebelum kami menyampaikannya pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya berkati dan bimbing kami. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, terima kasih kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas kali ini dari Ayub pasal yang ke-42, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan buat kita semua. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 17. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku bahwa dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku bercabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar terhadap aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah kakak-kakak bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, kisah tentang Ayub. Kakak-kakak, kalau kita melihat dalam teks kita di ayat yang pertama disebutkan maka jawab Ayub. Jadi ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang dikatakan Tuhan sebelumnya, ya. Pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang sebelumnya itu dinyatakan kepada Ayub, ya.
eh, yang kalau kita ngelihat pasal 38 sampai dengan 41 tuh ya, ada banyak sekali kisah di mana Tuhan menunjukkan dirinya Tuhan, firman Tuhan dari badai ya. Di pasal 38 misalnya disebutkan siapakah yang dapat menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tak berpengetahuan. Itu adalah perkataan-perkataan Tuhan kepada Ayub. Lalu Ayub meresponnya begitu. Dan kalau kita melihat di ayat yang kedua sampai dengan ke ayat yang keempat, maka kita menemukan bahwa dari pengalaman yang Ayub rasakan itu, ternyata dia menemukan sesuatu. Apa itu? Bahwa aku tahu. Di ayat kedua disebutkan, ada aku tahu. Jadi pengalaman membuat akhirnya muncul pengetahuan. Dan pengetahuan itu juga ditambahkan oleh Ayub ketika dia membaca. Membaca disebutkan firmanmu, firmanmu begitu ya. Dia seperti sesuatu yang dia hidupi dalam hari-harinya ketika mendengar perkataan, ketika dia coba melihat seluruh apa yang terjadi di hidupnya itu, dia membaca tanda-tanda itu dan akhirnya dia punya pengenalan akan Tuhan. Makanya diawali dari jawaban Ayub tentang seluruh hal yang dia alami itu jadi membuat dia tahu, menjadi mengerti firman Tuhan ya, menjadi sesuatu yang membuat akhirnya eh, Ayub menjawab berdasarkan pengalamannya yang muncul juga akhirnya menghasilkan pengetahuan. Dan menarik sekali, dari seluruh itu lalu Ayub menjadi sadar. Ayat yang ketiga sampai dengan keenam kita menemukan beberapa hal ya. Di yang pertama disebutkan di ayat yang ketiga, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib. Jadi dia ngomong menjawab para sahabat-sahabatnya hal-hal yang dia alami itu tentang Tuhan yang ajaib sebenarnya. Dia nggak pernah mengutuk Tuhan sedikit pun. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya ya. Tapi ketika dia mengalami dan lalu mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri, ayat kelima disebutkan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku mengenal engkau secara pribadi. Kalau dulu aku mengenal dari orang-orang, sekarang aku membuat diriku mengenal. Makanya di ayat 6 lalu Ayub mengatakan, aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Jadi pengalaman memberikan pengenalan. Beratnya pengalaman kehidupan Ayub, tapi membuat dia kenal tentang Tuhan karena dia sudah mengalaminya. Kakak-kakak yang terkasih, bacaan kita dilanjutkan pada ayat yang ke-7 dan ke-8 tentang sahabat-sahabatnya Ayub. Jadi kita melihat ada beberapa sahabatnya Ayub ya yang disebutkan dalam teks kita itu ada Elifas orang Teman, tapi juga sebenarnya juga ada Bildad, ada Zofar dan ada Elihu juga sebenarnya ya. Nah, eh, sahabat-sahabat ini di pasal-pasal sebelumnya disebutkan mereka itu seperti mengutuki Ayub dan juga menuduhkan sesuatu yang buruk kepada Ayub dan bahkan mereka itu berkata-kata yang tidak benar tentang Tuhan. Nah, ini berulang-ulang disebutkan di ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8 ini ya. Disebutkan lalu Tuhan menjadi murka. Pada ayat yang ke-7 disebutkan aku murka terhadap engkau Elifas dan dua sahabatmu. Kenapa? Karena tidak berkata yang benar tentang aku. Itu hal yang utama. Lalu ada perintah ayat ke-8, kamu harus memberikan persembahan. Persembahannya itu adalah korban bakaran. Jadi ini menunjukkan bahwa itu kebersalahan yang memunculkan dosa. Nah, ini yang lalu menuntut ada sesuatu yang diperbuat yaitu korban bakaran. Jadi berbicara tentang hal-hal yang mereka sebenarnya tuh harusnya nggak ngomong tentang Tuhan seperti itu ya. Kalau kakak-kakak mau susuri itu di Ayub 4 misalnya ya, Elifas ngomong tentang Tuhan ya. Ada tiga pidatonya si Elifas kan, ada perkataan-kata Elifas. Nah, lalu ada sahabatnya juga yang Bildad ya menyebutkan di Ayub 8 tuh ya tentang apa-apa yang ya, Bildad katakan. So far juga di ayat 11 ya kita bisa menemukan tuh hal-hal mengenai apa-apa yang mereka katakan ya. Jadi kesalahan tiga sahabat ini adalah mereka tidak berkata yang benar tentang Allah. Nah, ini yang memunculkan sebuah kesalahan. Dan bacaan kita menyebutkan bahwa uh,
Tuhan mau melakukan sesuatu yang berat sekali, kecuali kalau Ayub berdoa dan semacam memulihkan, memaafkan apa yang dilakukan para sahabat itu. Di ayat 9 dan 10 disebutkan, lalu pergilah Elifas. Nah, menarik penyebutan di ayat yang ke-9, ada Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Penulis secara apik sekali sebenarnya mau menggambarkan hikmat yang didapatkan oleh Ayub, hikmat dari Tuhan itu, melebihi dari segala hal. Elifas orang Teman menunjukkan ada satu catatan penting nih. Ini adalah orang-orang yang jadi orang Teman itu digambarkan sebagai wilayah yang penuh dengan hikmat. Jadi mereka punya hikmat tradisional Edom ya, yang cukup kuat di tradisi di zaman itu. Jadi kalau Elifas orang Teman itu menunjuk ini orang-orang yang punya hikmat tradisional yang kuat banget nih ya. Jadi mereka benar-benar orang yang patut diperhitungkan perkataannya. Maka ketika orang-orang ini, maksudnya Elifas orang Teman ini berkata yang tidak benar tentang Tuhan, sebenarnya itu bagi orang pada saat itu bisa langsung percaya ya. Karena mereka orang-orang yang dipandang berhikmat pada zamannya. Yang kedua adalah Bildad orang Suha. Nah, Bildad orang Suha ini, Bildad sendiri itu menunjukkan bahwa ia adalah orang dari keturunan Ketura ya. Jadi Suha itu adalah nama dari salah satu keturunan dari Ketura itu. Jadi ini kita bisa lihat ya di Kejadian 25 misalnya ya, di Kejadian 25 ayat 22 itu disebutkan nama itu. Jadi ketika ada Bildad orang Suha, bagi tradisi pada zaman itu langsung tahu ini nih adalah hikmat-hikmat bapak leluhur orang-orang Yahudi. Jadi kalau Elifas orang Teman itu tradisi leluhur yang ada di tempat itu, nah yang ini spesifik Yahudi. Jadi ada dua hikmat yang datang dari dua tradisi yang sangat diakui kepintaran atau kebijaksanaannya itu. Dan yang ketiga ada Zofar orang Naamah. Nah, nama ini menunjuk sebuah tempat yang agak jauh ya di luar orang-orang Yahudi. Jadi penulis sebenarnya pada ayat 9 itu mau menunjukkan bahwa hikmat yang didapatkan oleh Ayub melebihi hikmat-hikmat tradisional, melebihi hikmat-hikmat dalam tradisi Yahudi, melebihi hikmat-hikmat dimanapun. Tuhan jauh lebih berhikmat. Nah, makanya lalu Tuhan meminta para sahabat-sahabat ini untuk memohon pemulihan dari Ayub. Lalu menariknya Ayub mau melakukannya loh ya. Lalu ayat 10 disebutkan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub tidak mendendam, lalu memulihkan persahabatan dengan para sahabat-sahabatnya ini ya. Lalu kisah kita lalu berlanjut dengan pemulihan-pemulihan relasi sahabat-sahabat Ayub. Di ayat 11 disebutkan datang. Kemudian ada satu hal yang penting juga, bahwa apa yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya ini, saudara-saudaranya ini ke rumah Ayub adalah memberi satu kesita dan sebuah cincin emas. Jadi kesita itu menunjukkan pemulihan ekonomi ya. Jadi pembelian tanah itu pakai kesita. Dan cincin emas menunjukkan kehormatan. Jadi sebenarnya penulis mau mengatakan ketika semua orang datang dan memulihkan ekonominya Ayub, plus juga kehormatannya Ayub dengan cincin emas. Masing-masing lagi disebutkannya. Jadi Tuhan sebenarnya lalu memulihkan dengan caranya, dengan hadirnya orang-orang itu. Harta dan martabatnya Ayub itu benar-benar dipulihkan. Nah, kisah kita lalu ditutup dengan kisah yang spesifik. Dari orang-orang yang banyak di luar keluarga Ayub, sekarang ke keluarga Ayub dipulihkan juga. Ayat 13 disebutkan 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Jadi angka 7 dan 3 itu tuh sangat identik sekali dengan kesempurnaan ya. Jadi Ayub menerima segala sesuatu menjadi sempurna kembali. Dan disebutkan selain harta benda yang banyak itu, anak-anaknya yang cantik, yang
Nah, di ayat 16 disebutkan Ayub berumur 140 tahun dan dia bisa melihat anak-anak dan cucunya sampai keturunan keempat. Jadi kata keturunan keempat dalam tradisi Yahudi itu menunjukkan kesempurnaan yang lengkap ya. Empat sendiri menggambarkan arah mata angin dan juga keturunan keempat itu menunjukkan bahwa wah panjang sekali ya umurnya Ayub ini. Jadi intinya sebenarnya Ayub oleh penulis mau digambarkan dia mendapatkan kepulihan lengkap sampai batas lengkap sebuah siklus kehidupan keluarga dengan keturunan yang keempat itu ya. Nah, kalau kita membandingkan dengan Keluaran pasal yang ke-20 ayat 5 misalnya, generasi-generasi dilambangkan dengan empat keturunan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menghadirkan pengalaman untuk umatnya mengenal Tuhan sendiri. Ayub lalu kenal Tuhan karena pengalaman-pengalamannya itu. Lalu Tuhan juga memberi ruang untuk perbaikan-perbaikan. Makanya Tuhan menyapa juga para sahabat Ayub untuk juga memulihkan relasi apa yang sudah diucapkan yang tidak tepat itu. Dan pemulihan bukankah juga berawal dari kesadaran untuk mengambil sikap untuk memulihkan keadaan dan itu perbaikan-perbaikan akan terjadi dan pemulihan akan menjadi sempurna. Yang terakhir kalau Tuhan memulihkan itu, wah Tuhan memulihkan dengan sempurna. Jadi adik-adik perlu mengenal bahwa Tuhan dalam kisah Ayub ini benar-benar memulihkan dengan sempurna. Kalau adik-adik punya pergumulan, kita meyakini sebenarnya pergumulan itu juga membuat kita bisa kenal Tuhan. Kalau adik-adik merasa, aduh karena kesalahanku nyontek, akhirnya aku diskors dari sekolah, ketinggalan pelajaran, ya kita lalu harus bersikap juga mau memperbaiki. Dan bukankah dalam proses mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mau berkomitmen hidup lebih baik, pemulihan-pemulihan bisa terjadi. Dan Tuhan kalau sudah eh, mengenal hati adik-adik yang sungguh-sungguh mau berubah, maka akan ada pemulihan yang sempurna. Itu juga berlaku dengan adik-adik dalam pergaulannya. Mungkin saja karena sikap yang salah lalu terjadi perselisihan, perkelahian, musuhan dengan temannya. Tapi kalau kita mau benar-benar mengakui kesalahan, pemulihan itu bisa diawali dan Tuhan akan mempererat ya persahabatan mereka karena mereka bisa saling kenal. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada adik-adik kisah tentang Ayub dipulihkan dan yang utama adalah bukan tentang Ayub tapi tentang Tuhan yang memulihkan keadaan Ayub yang juga bisa memulihkan keadaan adik-adik. Selamat menyampaikan pesan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Jennifer Koten. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Ayub 42 ayat 1-17, belajar dari kisah Ayub dipulihkan, Tuhan memulihkan. Kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita, Kak Jennifer Koten. Mari Kak. Kembali dalam metode untuk di Batita atau Balita, saya Pendeta Jennifer Giovanni Koten. Judulnya masih sama, belajar dari kisah Ayub dipulihkan, Tuhan memulihkan. Tujuan pembelajaran ada dua. Satu, anak mengenal kisah Ayub dipulihkan Tuhan. Dua, anak mengerti makna dipulihkan Tuhan dengan membandingkan gambar Ayub setelah dan sebelum dipulihkan. Pulih, artinya kembali seperti semula atau menjadi lebih baik. Pembukaan, guru sekolah minggu dapat membuat drama singkat. Guru sekolah minggu memulai bercerita dengan berdoa di depan anak sekolah minggu, mendoakan sahabat atau keluarga yang sedang sakit agar dipulihkan Tuhan. Hari ini, keluargaku ada yang sakit, adik-adik.
Aku mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu memulihkan yang tadinya keluargaku sehat, sekarang sakit. Aku yakin dia akan dipulihkan Tuhan atau kembali jadi sehat lagi seperti semula. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Guru sekolah minggu melanjutkan drama. Setelah berdoa untuk teman-teman yang sakit, guru sekolah minggu berpura-pura teringat. Oh iya, aku akan mengajar anak-anak sekolah minggu. Aku buka Alkitabku dulu. Wah, ternyata kisahnya tentang Ayub. Adik-adik, di sini adik-adik ada yang tahu kisah Ayub? Biarkan anak-anak untuk menceritakan terlebih dahulu, sekaligus ini merimain cerita yang di minggu lalu. Iya betul adik-adik, Ayub sakit, Ayub berduka karena kehilangan harta benda dan anak-anaknya. Tapi Ayub dikatakan adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengar kisah Ayub yang dipulihkan Tuhan. Walau sakit, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Padahal adik-adik, Ayub udah dituduh oleh sahabat-sahabatnya kalau karena ia sakit itu akibat dosanya. Karena Allah menghukum Ayub lewat sakitnya, lewat malapetaka. Tetapi ternyata di hari ini Allah ingin menceritakan bahwa sebenarnya bukan karena Allah menghukum Ayub sehingga Ayub sakit. Itu sebabnya Allah marah kepada ketiga sahabat Ayub, lalu menyuruh mereka untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan itu nantinya akan didoakan oleh Ayub. Ketika Ayub berdoa, Tuhan menjawab doanya dan memulihkan Ayub. Ayub jadi sehat lagi. Lalu hidup Ayub ikut dipulihkan. Saudara laki-laki dan perempuan serta semua kenalan menyatakan rasa duka atau menghibur dia, memberikan uang dan cincin emas. Lalu Tuhan juga memberikan segala kepunyaan Ayub yang dahulu menjadi 2 kali lipat. 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Anak Ayub yang mati pun Tuhan hadirkan anak yang baru. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Kakak-kakak sambil bercerita bisa menyiapkan stiker-stiker seperti uang, cincin emas, unta, kambing domba, lembu, keledai betina, juga stiker 7 orang anak dan 3 orang anak perempuan yang cantik. Nah, sambil bercerita dibagi-bagi. Nah, itulah Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik adik-adik untuk Ayub. Itu karena Ayub selalu percaya pada rencana Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Jadi adik-adik, bahkan Ayub juga diberikan umur panjang. Hidup selama 140 tahun, bisa melihat anak cucunya sampai keturunan ke-4. Orang tua itu paling senang dan bersuka cita kalau bisa melihat anak-anaknya tumbuh dewasa seperti kalian. Jadi dari kisah Ayub ini kita mau belajar bahwa Allah itu ketika mengizinkan kita mengalami yang namanya masalah, sakit, itu justru supaya Allah bisa menunjukkan kuasanya.
bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus percaya kalau adik-adik mengalami kesusahan, pertama-tama yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa. Nah, kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas untuk batita dan balita itu seperti di tujuan, bikin 2 gambar, 1 gambar Ayub yang sedang sakit, kedua gambar Ayub yang sudah sehat. Anak-anak disuruh mewarnai gambar di mana Allah memulihkan. Jadi suruh pilih mana nih gambar yang dipulihkan, itu yang diwarnai. Nah, kemudian anak-anak ajak membuat poster bersama ya. Tadi kan udah dibagi stiker-stiker. Jadi di situ dalam poster itu kakak-kakak cukup menempelkan gambar Ayub, juga ada tulisan Tuhan memulihkan Ayub. Nah, tugas-tugas anak-anak adalah menempel stiker-stiker lalu menghias tulisan Tuhan memulihkan Ayub, supaya anak-anak bisa melihat nih perbandingan minggu-minggu lalu di mana Ayub sakit, kemudian Ayub kehilangan harta bendanya. Di minggu ini puncak dari kisah Ayub dipulihkan Tuhan. Mungkin itu saja. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Jennifer Koten telah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dari bacaan Ayub 42 ayat 1-17, belajar dari kisah Ayub dipulihkan Tuhan memulihkan. Kita mau mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan Kak Tiara untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Tiara. Halo kakak-kakak sekolah minggu di kelas kecil, kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk kelas kecil dengan tema yaitu Tuhan memulihkan. Belajar dari kisah Ayub yang dipulihkan oleh Tuhan. Pertama-tama, untuk tujuan pembelajaran yang mau kita lakukan adalah anak dapat mengetahui bahwa Tuhan sanggup memulihkan Ayub dari penderitaannya. Lalu yang kedua, anak mau percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupnya. Untuk bahasan pertama, kita perlu untuk menjelaskan kembali arti kata pulih. Kita perlu memberikan pemahaman maksud dari kata pulih tersebut. Jadi kita harus menyederhanakan terlebih dahulu, menjelaskan terlebih dahulu arti kata pulih tersebut dengan memberikan contoh. Misalkan kalau misalnya mereka punya mainan yang rusak, kemudian diperbaiki, artinya itu dipulihkan. Atau kalau misalnya anak-anak bermain kemudian jatuh, ada lukanya, kemudian lukanya lama-lama sembuh gitu ya. Nah, itu juga contoh dari pemulihan, yang sakit menjadi sembuh. Nah, kita perlu menyederhanakan terlebih dahulu arti kata pulih. Memulihkan atau pulih adalah membuat sesuatu yang rusak atau sakit atau hilang menjadi baik kembali. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan ice breaking nih untuk menceritakan tentang pemulihan. Tadi pertama sudah menjelaskan kan, kita lanjut dengan ice breaking. Ice breakingnya ini judulnya Superhero Pemulih. Jadi tujuannya anak-anak dapat merasakan perubahan dari lemah ke kuat seperti Ayub yang dipulihkan. Jadi pertama-tama kakak-kakak berkata, sekarang semua orang jadi orang yang lemah dan sedih. Nanti baru ajak anak-anak untuk pura-pura jalan tertati-tati, wajah murung, badan bungkuk gitu ya. Nah, setelah itu, ketika mereka sudah mempraktikkan tentang orang yang lemah dan sedih, baru kakak-kakak berteriak, Tuhan memulihkan. Nanti anak-anak bergaya jadi superhero. Misalnya berdiri tegak, tangan di pinggang, wajah tersenyum lebar, atau berpose gagah gitu. Nah, dari situ kakak-kakak mungkin bisa kasih reward untuk mereka yang punya gaya atau punya pose yang sangat menarik gitu. Misalnya pose yang sangat menghayati tentang kelemahan, kesedihan gitu ya. Kemudian atau punya pose yang gagah, kuat, berdiri tegak gitu.
Nah, itu kakak-kakak bisa ulangi beberapa kali dengan variasi. Misalnya lemah jadi kuat, sedih jadi senang, jatuh jadi bangkit. Nanti setelah itu kakak menyimpulkan. Begitu juga dengan Ayub, walaupun lemah dan sedih, Tuhan memulihkannya sehingga hidupnya penuh sukacita. Dari situ kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita sekolah minggunya tentang peristiwa yang dialami oleh Ayub dari lemah menjadi pulih. Kita bisa kembali lagi ke cerita Ayub di minggu lalu tentang Ayub yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Kita mau ajak anak-anak untuk melihat kembali kehidupan Ayub bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika dalam penderitaannya, Ayub tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak berpaling sedikit pun. Dalam senang maupun sedih, Ayub tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dia marah, walaupun dia kecewa, Tuhan memperhatikannya dan Ayub pun juga mau bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa lihat bersama-sama dan kita juga bisa ajak adik-adik untuk melihat bersama-sama bahwa Tuhan tidak meninggalkan Ayub dan Ayub juga tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan walaupun dirinya mengalami penderitaan. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke cerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Nah, nanti kakak bisa menggunakan gambar-gambar atau bisa menggunakan cerita-cerita, video yang berkaitan atau yang dapat menggambarkan kisah Ayub tersebut. Pesan yang mau ditekankan dalam cerita sekolah minggu tentang Tuhan memulihkan ini adalah pertama-tama kita mau mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu tentang Tuhan yang selalu berkuasa untuk memulihkan keadaan. Tadi Ayub yang setia, Ayub yang mau percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan sama seperti cerita minggu lalu. Dan Tuhan pun juga punya kuasa untuk memulihkan keadaan Ayub. Walaupun pada saat itu si iblis melakukan perbuatan jahat kepada Ayub, kepada anak istri dan juga kepada harta-hartanya, namun Tuhan selalu punya kuasa untuk memulihkan keadaan Ayub. Nah, yang kedua, kita mau ajak anak-anak untuk belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya di sini mau menekankan tentang berserah kepada Tuhan, tetap ikut serta dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, walaupun situasinya tidak menyenangkan. Kadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa belajar percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik. Lalu yang ketiga, kita mau ajak anak-anak juga untuk mengerti tentang pentingnya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, walaupun dalam penderitaannya, dia tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan meskipun dirinya menderita. Nah, kita juga diajak nih untuk sama seperti Ayub. Dan yang keempat, tidak lupa kita memberikan pesan pengharapan tentang Tuhan yang punya rencana indah. Tuhan itu bisa mengubah cerita yang sedih menjadi cerita yang penuh sukacita. Dan kita pun juga mempercaya sama seperti Ayub. Nah, dari sini kakak-kakak bisa memberikan contoh-contoh. Misalnya adik-adik dapat nilai jelek. Tapi nanti suatu saat Tuhan akan memberikan nilai yang baik. Jika kita mau setia, kita mau taat, kita mau belajar gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang relevan dengan ceritanya Ayub yang menderita tapi dia tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan punya kuasa untuk mengubahnya. Sama dengan kehidupan kita. Kita diajak untuk tetap percaya, untuk tetap setia dan taat seperti yang Ayub lakukan kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sanggup memulihkan Ayub dari penderitaannya, sama juga terhadap kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa indah bagi kita, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Ayub. Dan itu yang mau kita percayai di dalam apa yang kita imani, dan itu pun yang mau kita teruskan kepada adik-adik sekolah minggu. Satu pesan yang penting adalah tentang Tuhan yang punya kuasa untuk memulihkan hidup kita. Itu adalah pesan utama yang dapat kita sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Untuk mempermudah kakak-kakak agar dapat menyampaikan arti pemulihan tersebut, kakak bisa menggunakan tutorial sulap yang sudah saya persiapkan. Ini jadi contoh sederhana yang bisa kakak lakukan atau bisa kakak sampaikan secara unik untuk menolong adik-adik dapat mengerti arti dari Tuhan yang memulihkan.
kakak-kakak bisa mulai menyiapkan dua bentuk hati. Untuk hati yang pertama, kakak-kakak lipat menjadi ukuran yang kecil yang cukup muat di telapak tangan. Nanti setelah kakak-kakak lipat, simpan di telapak tangan, jangan sampai kelihatan ya. Nah, kita lanjut pada hati yang kedua. Dari hati yang kedua ini, kakak-kakak bisa memberikan semacam pesan tentang bagaimana kita pun juga terkadang sering disakiti, yang membuat hati kita kecewa, membuat hati kita sedih, yang secara tidak sadar itu bisa merobek hati kita gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa menyampaikan hal-hal ilustrasi untuk menggambarkan tentang sakit hati itu. Tapi sakit hati itu bisa Tuhan perbaiki, bisa Tuhan pulihkan, bisa Tuhan kembalikan seperti semula. Caranya gimana? Dengan percaya kepada Tuhan. Dari hati yang rusak menjadi pulih kembali dengan pertolongan tangan Tuhan. Jadi setiap anak-anak yang percaya bisa pulih kembali dengan pertolongan tangan Tuhan. Begitu kakak, bisa dicoba ya. Ada satu rekomendasi untuk aktivitas kegiatan sekolah minggu secara khusus untuk anak kelas kecil untuk memaknai arti cerita Ayub ini tentang pemulihan Ayub. Jadi kakak bisa lihat melalui video ini ya. Saya sudah menyediakan bahannya, nanti kalau misalnya kakak butuh, silakan bisa screenshot layar atau kakak bisa minta ke tim PGSM. Demikian kakak penjelasan tentang materi Tuhan memulihkan, belajar dari kisah Ayub yang dipulihkan oleh Tuhan. Semoga kakak bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dan Tuhan menyertai serta Tuhan menolong di dalam persiapan kakak secara mandiri. Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Episode kali ini kita menyiapkan bahan ajar dari Ayub 42 ayat 1-17, belajar dari kisah Ayub dipulihkan. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Mari Kak Kristi. Shalom kakak-kakak, kembali lagi dalam persiapan guru sekolah minggu khususnya untuk kelas besar. Dan di minggu ini kita masih membahas soal Ayub, khususnya Ayub pasal 42 ayat pertama sampai 17 dengan tema Tuhan memulihkan. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya kakak-kakak. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan sanggup memulihkan Ayub dari penderitaannya. Dan tujuan yang kedua, anak mau percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana indah dalam hidupnya. Nah, lalu untuk aktivitas pembuka, kita bisa memperlihatkan video ini kepada anak-anak, yaitu video naik roller coaster. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk memutar video, maka bisa langsung diskusi saja. Diskusinya seperti ini. Kita buka dengan pertanyaan, adik-adik pernah nggak naik roller coaster? Ya. Nah, apa rasanya ketika adik-adik naik roller coaster, naik dan turun gitu ya? Bagaimana perasaannya? Nah, lalu kita mencoba memaknai pengalaman naik roller coaster tersebut. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa ketika adik-adik naik roller coaster atau tadi kita menonton video orang naik roller coaster, kita melihat kadang kita tuh ada di atas gitu ya, lalu kita turun ke bawah, lalu naik lagi, lalu turun lagi, dan seterusnya. Nah, hidup kita juga
naik roller coaster, ada naik dan ada turunnya. Kalau naik, mungkin kita sedang atau telah berhasil melakukan sesuatu, atau kita mendapat hadiah, atau kita merasa senang karena sesuatu. Jadi kalau kita lagi naik, kita senang, kita bersuka cita, kita bersyukur gitu ya. Tapi kadang juga dalam kehidupan kita, kita mengalami masalah nih, masalah sama teman, masalah di sekolah, masalah dalam pembelajaran. Kalau adik-adik mungkin juga merasa pernah memiliki masalah dengan kakak adik atau orang tua. Nah, ketika ada masalah itu datang, kita merasa sedih dan itu kita sedang turun gitu ya. Seolah-olah kita lagi turun. Jadi kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita marah. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan ini seperti naik roller coaster. Nah, kakak-kakak bisa menjelaskan seperti itu, ilustrasi dan diskusi pembukanya. Lalu, ilustrasi ini akan menjadi pengantar kita dalam cerita Alkitab, yaitu tentang Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, ceritanya bisa diawali dengan review ya kakak-kakak, karena ini kan sudah minggu ketiga. Di minggu pertama kita belajar juga soal Ayub yang kemudian kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, dan di minggu kemarin kita belajar tentang Ayub yang terkena penyakit. Lalu di minggu ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, kita bisa ajak anak-anak atau adik-adik untuk mereview materi dulu nih. Apakah mereka ingat gitu ya? Nah, mulai dari pertama. Wah, Ayub itu kan orang yang taat gitu ya. Orang taat, saleh. Eh, dia juga pintar dalam mendidik anak-anaknya. Dia selalu mendorong anak-anaknya untuk taat pada Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba suatu hari, 2 minggu lalu nih adik-adik kita belajar atau kita membaca kisah Ayub yang kehilangan eh, harta bendanya, kehilangan ternaknya gitu ya, semuanya habis, ada yang tersambar api, ada yang diambil oleh eh, suku lain gitu ya, bangsa lain, dan juga anak-anak Ayub yang semuanya dalam satu waktu meninggal gitu ya dalam suatu peristiwa. Lalu di minggu sebelumnya, kita melihat bagaimana Ayub terkena penyakit dan seterusnya. Lalu pertanyaannya nih adik-adik, wah kehidupan Ayub ini kan sudah kacau balau gitu ya. Kalau naik roller coaster tadi, kehidupan Ayub nih lagi ada di bawah sekali gitu ya. Nah kira-kira kalau begitu, menurut adik-adik, Ayub masih punya masa depan nggak ya? Soalnya kehidupan Ayub ini kan kacau balau gitu ya. Nah kita mencoba eh, memperlihatkan betapa kehidupan Ayub pada waktu itu tuh hancur gitu ya, dari kehilangan harta benda, kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya nih adik-adik, menurut adik-adik, Ayub masih punya masa depan nggak? Gitu ya. Nah, lalu eh, kita masuk pada penjelasan bahwa ketika Ayub mengalami itu semua, Ayub pun bertanya-tanya nih, kenapa sih Tuhan saya mengalami ini? Kalau kakak-kakak mau baca lebih lanjut, ada di pasal 10. Kenapa sih Tuhan saya mengalami ini semua? Ayub tidak mengerti ya adik-adik kenapa dia mengalami semua itu. Kenapa Ayub harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan ternaknya, lalu dia harus kena penyakit dan lain sebagainya. Padahal kan Ayub ini orang yang saleh gitu ya. Jadi, wah udah taat sama Tuhan kok Ayub masih mengalami masalah yang besar, yang berat gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan Ayub pun bertanya-tanya. Tapi pada akhirnya Ayub juga nggak tahu dan tidak dapat memahami Tuhan punya rencana apa sih atas hidupnya, atau kenapa sih Tuhan Ayub harus mengalami semua itu. Nah, hari ini di pasal 42 kita melihat nih Ayub menyadari satu hal. Nah, di ayat 2 dikatakan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ayub menyadari bahwa memang dia tidak bisa memahami segala sesuatu yang dilakukan Tuhan. Tidak semuanya dapat dipahami oleh Ayub. Tapi dia tetap mengatakan bahwa hal-hal itu sangat ajaib. Maka Ayub menyadari bahwa ia terbatas. Ayub itu terbatas, manusia yang terbatas. Maka karena ia manusia yang terbatas, ia sadar bahwa ia memang tidak dapat memahami seluruh rencana Allah.
ada hal-hal yang tidak dapat Ayub mengerti alasan Tuhan, mengapa ia harus menghadapi semua peristiwa buruk itu, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang dilakukan Ayub ketika dia sudah sadar gitu ya? Apakah Ayub tetap marah sama Tuhan? Apakah Ayub tetap protes sama Tuhan? Ah Tuhan, aku nggak mengerti, tapi kenapa sih Tuhan melakukan ini? Apakah Tuhan tidak mengasihi aku? Apakah Tuhan tidak sayang lagi padaku gitu ya? Apakah Ayub tetap marah pada Tuhan? Karena di pasal 10 Ayub protes gitu ya. Ayub mengungkapkan kegelisahannya, mengungkapkan pergumulannya sama Tuhan. Nah, ternyata kesadaran Ayub ini adik-adik, gitu ya, kita jelaskan bahwa akhirnya kesadaran Ayub membuat Ayub memilih untuk tetap percaya bahwa, wah, ternyata nih adik-adik Ayub sudah sadar, dia tidak bisa memahami keseluruhan rencana Allah. Tapi adik-adik gitu ya, kita jelaskan bahwa pada poin itu Ayub sebetulnya bisa aja tetap marah. Tapi dengan kesadaran itu, Ayub ternyata memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Ayat 1 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub yakin, Ayub memilih untuk percaya lagi nih, bahwa Allah itu selalu merancangkan yang baik bagi anak-anaknya. Allah selalu punya rencana yang baik, meskipun Ayub nggak tahu nih, pada waktu itu kok aku harus mengalami ini semua. Tapi Ayub memilih untuk kembali percaya. Kalau tadi Ayub meragukan, Ayub protes di pasal 10, kakak-kakak bisa sedikit membacakan ya kalimat protesnya Ayub gitu, kalimat Ayub mempertanyakan rencana Tuhan. Ayub nggak tahu, Ayub tetap nggak tahu jawabannya gitu ya. Tapi ketika Ayub sadar bahwa memang dia tidak bisa memahami keseluruhan rencana Allah, Ayub memilih untuk tetap percaya pada rencana Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang buruk pada dirinya, meskipun pada waktu itu keadaannya buruk sekali. Gitu ya. Nah, maka lanjut nih kita menceritakan gitu ya kakak-kakak bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dikatakan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Tuhan eh, meneguhkan iman Ayub. Ketika Ayub berkata, aku percaya pada rencana Tuhan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan meneguhkan iman Ayub itu. Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Kalau sebelumnya Ayub punya 7.000 ekor kambing domba, ketika Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan 14.000. 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Dan apa yang terakhir Tuhan berikan? Tuhan memberikan kembali 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tuhan betul-betul memulihkan kehidupan Ayub. Jadi ketika Ayub percaya pada rencana Tuhan, Tuhan meneguhkan iman Ayub bahwa apa yang Ayub lakukan betul untuk percaya beriman sepenuhnya pada rencana Tuhan. Nah, pesannya apa nih gitu ya kakak-kakak? Kita bisa menyampaikan pesan sambil diskusi sebetulnya. Adik-adik pernah nggak seperti Ayub ketika mengalami sebuah masalah, adik-adik nanya nih sama Tuhan, kenapa ya Tuhan aku harus mengalami masalah seperti ini? Kenapa ya Tuhan eh, aku nih kayaknya kok hidupnya berat banget gitu ya, hidupnya selalu ada masalah aja. Nah, pernah nggak nih adik-adik bertanya sama Tuhan? Ya, kita pancing seperti itu ya. Terus tanya lagi, apakah adik-adik ketemu nih sama jawabannya? Kira-kira ketemu nggak? Tuhan jawab nggak alasannya? Ya, kalau enggak, berarti kita sama kayak Ayub. Bahwa nggak semua hal bisa kita pahami gitu ya. Ada banyak rencana Tuhan yang kita nggak bisa paham seluruhnya. Tapi kita belajar dari Ayub. Belajar dari Ayub bahwa ketika Ayub mengalami sebuah eh, peristiwa yang begitu buruk, yang begitu membuatnya sedih, ia kembali percaya nih. Ia tahu bahwa memang dia terbatas. Kita pun terbatas untuk memahami rencana Tuhan. Tapi ketika Ayub sadar tentang hal itu, Ayub percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kita.
Dan akhirnya Tuhan pun dapat memulihkan kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik hari ini, saat ini masih punya masalah, dan ke depan mungkin nanti adik-adik juga akan menemui masalah-masalah baru, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan juga pasti ada rencana baik. Dan kalau hari ini adik-adik keadaannya sedang tidak baik, percayalah Tuhan dapat memulihkan seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, untuk aktivitas penutupnya kakak-kakak, ini sebetulnya lebih kepada aktivitas review gitu ya untuk pembelajaran kisah Ayub. Jadi ini ada semacam graf gitu. eh Kita bisa geser gitu ya si bulatannya itu untuk menunjukkan kisah Ayub. Jadi nanti satu lingkaran bisa dibagi 6, bisa dibagi 5, terserah kakak-kakak. Minta adik-adik untuk merunut ya kisah Ayub yang sudah dibahas 3 minggu berturut-turut ini. Dari Ayub seorang yang taat pada Tuhan, lalu mungkin Ayub memiliki banyak harta, juga anak-anak. Lalu Ayub kehilangan hartanya, Ayub sakit, dan lain sebagainya. Jadi bebaskan anak-anak untuk mengambil bagian mana yang mau dia taruh di lingkaran ini. Seperti itu, semoga ini juga bisa membantu anak-anak semakin mengingat dan memahami kisah Ayub gitu ya. Jadi sesekali kita bolehlah aktivitasnya itu mereview 3 minggu yang sudah beruntut ini membahas tentang Ayub. Demikian kakak-kakak untuk untuk persiapan guru sekolah minggu kelas besar dengan tema Tuhan memulihkan. Kiranya bahan ini boleh menolong kakak-kakak untuk semakin memahami dan juga nantinya menolong kakak-kakak dalam mengajar adik-adik. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Krisi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Maka dari mulai bahan Alkitab, usulan metode setiap kelas dengan bahan bacaan Ayub 42 ayat 1-7, belajar dari kisah Ayub dipulihkan, Tuhan memulihkan, telah rampung. Kakak-kakak dapat menyaksikan tayangan lagu-lagu sekolah minggu dan juga aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu agar kiranya makin melengkapi persiapan kakak-kakak untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, berkati dan bimbinglah anak-anak-Mu sebagai pegiat anak, agar kiranya mereka boleh bertekun, sebab mereka Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, untuk boleh memperkenalkan kasih Tuhan melalui teladan mereka bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa pekan yang akan datang.